Makassar semester 6, kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi kompensasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anita Fiskani Soraya dan teman saya Nur Fadila Megawati. Saya akan mempresentasikan materi dari kompensasi. Pendahuluan, uang menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja, meskipun terkadang bukan dipandang sebagai yang utama. Namun, melalui kepemilikan, uang setiap manusia bisa merefleksikan apresiasi mereka untuk semua hal, mulai dari kepemilikan fisik, kebahagiaan, dan kenyamanan. Selanjutnya, definisi. Total seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka, balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Selanjutnya, fungsi kompensasi. Kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan, dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Dengan demikian, kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Ya, tujuan kompensasi. Yang pertama, memperoleh karyawan yang qualified. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang terakhir, memenuhi peraturan legal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah. Keenam, biaya hidup. Ketujuh, posisi jabatan karyawan. Kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. 9. Kondisi perekonomian nasional. Dan yang terakhir, jenis dan sifat pekerjaan. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi terdiri dari dua, yaitu finansial dan non-finansial. Yang pertama, finansial. Finansial adalah imbalan dalam bentuk uang untuk diterima karyawan. Yang finansial terdiri dari dua, yaitu finansial langsung dan finansial tidak langsung. Finansial langsung, bayaran yang langsung diterima dalam bentuk upah, gaji, komisi, atau bonus. Finansial tidak langsung, seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Non-financial. Non-financial adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau lingkungan psikologis atau fisik tempat orang tersebut bekerja. kompensasi terdiri dari finansial dan non-finansial. Finansial terdiri dari langsung dan tidak langsung. Langsung terdiri dari upah, gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan tidak langsung terdiri dari jaminan sosial, asuransi jiwa, rancangan spesium, perawatan kesehatan. Non-finansial. Non-finansial terdiri dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Pekerjaan terdiri dari variasi keterampilan, identitas tugas, otonomi, umpan balik. Kalau lingkungan kerja terdiri dari kebijakan, manajer yang baik, karyawan yang kompeten, rekan kerja yang menyenangkan, kondisi kerja, terakhir ada waktu kerja. Macam-macam sistem kompensasi. Sistem kompensasi dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu individual atau personal, aspek kelompok atau tim, dan aspek organisasi. Sistem kompensasi terdiri dari individual, kelompok, dan organisasi. Individual sendiri terdiri dari komisi, umpang borongan, merit pay, insentif kehadiran, insentif kreativitas. Sedangkan kelompok terdiri dari gain sharing, goal sharing, bonus kelompok lainnya. Organisasi sendiri terdiri dari bagi hasil, employee stock, other organizational performance.
Ada pula dasar penentuan kompensasi suatu jabatan, terdiri dari berat ringannya tanggung jawab jabatannya, tinggi rendahnya tingkat kependidikan pemangku jabatan, lamanya masa kerja di perusahaan yang bersangkutan, tinggi rendahnya nilai jabatan yang di pasaran tenaga kerja, serta keluaran output yang dapat dihasilkan oleh suatu jabatan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kompensasi khususnya finansial terdiri dari keadilan, kemampuan organisasi, mengaitkan dengan prestasi, peraturan pemerintah, serta kompetitif. Ada pula dari asas kompensasi. Asas kompensasi sendiri terdiri dari asas adil dan asas layak. Asas adil adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratannya. Asas layak dan wajar adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Dan presentasi dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.